Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di ngobrol online toleransi atau obrolin toleransi sama agen toleransi Sabtu ini 17 Februari 2024. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Alhamdulillah ya. Bersyukur kita sudah melewati pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan pileg ya, sudah melakukan pileg gitu, pilpres dan pileg. Bersyukur kemarin ini sudah berlangsung pemilu kemarin itu sudah berlangsung dengan relatif cukup lancar dan aman. Nah ini ada beberapa yang jadi karena kemarin juga lega juga ya, maksudnya lega tuh gini, banyak sih saya juga beberapa teman-teman yang atau masyarakat yang ini dengan pemilu ini tuh mereka sebenarnya bukan bingung jadi ini kok udah pemilu aja nih gitu kan, udah pemilu aja nih kita jadi kita mereka menyiapkan diri gitu kan. Oh udah pemilu aja nih, kok udah cepet pemilu aja nih gitu kan ya. Terus jadi mereka juga bersiap-siap gitu untuk mengevaluasi gitu kan untuk pemilihan umum ini, mengevaluasi untuk apa yang mereka akan pilih gitu ya. Jadi sudah inilah ya, alhamdulillah sudah berjalan cukup aman dan relatif cukup lancar dan aman. Nah ini ada poin-poin yang kami agen toleransi ingin sampaikan gitu untuk kita semua ya, untuk kita semua koreksi untuk evaluasi kita semua, untuk bahan pengingatan kita semua ya. Ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan. Jadi satu, sudah ini kan sudah tahu kan ya bahwa kan setelah pemilu selesai kemarin kan meninggalkan masalah nih ya. Jadi ada meninggalkan permasalahan lagi gitu, misalnya ada dugaan kecurangan gitu kan, ada dugaan kecurangan di sini gitu kan, ada kecurangan ini misalnya gitu, ada keluhan seperti itu. Nah ini kita mau tanggapin gitu ya, agen toleransi ingin menanggapi. Jadi gini ya, mungkin juga pada tahu semua kan, nah cuman kita cuma mau mengingatkan aja. Jadi kalau ada dugaan kecurangan, siapapun yang merasa itu ada dugaan kecurangan, setiap masyarakat yang merasa ada dugaan kecurangan itu jangan merespon yang bisa menimbulkan keributan di masyarakat. Jadi semestinya segera dilaporkan saja gitu, sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Misalnya segera cepat dilaporkan ke pihak yang berwenang seperti Bawaslu dan lain-lain gitu. Dan poin terpentingnya, ketika melapor ya, ketika melapor itu atau pastikan kalau melapor itu harus menyertakan bukti atau data yang benar dan valid, dan sumbernya juga dari pihak yang atau sumber yang kredibel atau terpercaya. Jadi jangan menimbulkan keributan gitu, apalagi yang di media sosial gitu kan, ribut-ribut tapi tidak mungkin juga tidak menyertakan bukti yang
ada bukti, tapi itu bisa dibuktikan nggak itu benar atau valid kan gitu ya. Nah itu jadi poinnya itu tadi. Terus juga ini, nah itu kan juga sesuai kan, sesuai dengan arahan dari Presiden RI kan, Bapak Jokowi kan. Jadi segera cepat dilaporkan ke Bawaslu misalnya. Itu. Nah yang yang selanjutnya ya, perlu digarisbawahi bahwa ini ada poin-poinnya, bahwa terkait kecurangan tadi ya, yang perlu digarisbawahi adalah satu, bahwa kecurangan kita masyarakat harus bisa paham gitu kan ya, bahwa kecurangan itu bisa berasal dari pendukung paslon manapun. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kecurangan itu hanya dilakukan oleh paslon tertentu. Gitu. Dan kedua, pihak yang menuduh terjadinya kecurangan, pihak yang menuduh ada terjadi kecurangan gitu, terjadi kecurangan gitu kan, atau ada dugaan kecurangan, itu belum tentu pihaknya dia sendiri itu bebas dari melakukan kecurangan. Jadi mungkin di pihaknya sendiri juga melakukan tindakan kecurangan. Di pihaknya gitu ya, di pihaknya. Nah terus akhirnya kita agen toleransi juga memohon gitu pada semua pihak masing-masing untuk melakukan introspeksi diri kan, dan bertindak bijak dan sesuai prosedur atau aturan yang berlaku. Dan juga masing-masing pihak itu ya, misalnya masing-masing kubu ya, saya sebenarnya males ngomong kubu ya, tapi ya udah, kita kan kata-katanya ya pihak kubu paslon, masing-masing pihak kubu paslon tuh mereka juga bertindak bijak dan juga menghimbau pada pendukungnya juga untuk merespon atau bertindak juga bijak gitu, dan bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku supaya aman semuanya untuk kita semua ini. Negara kita juga aman, masyarakat juga aman, dan damai gitu ya. Nah terus yang poin selanjutnya ya, ini semua pihak dan seluruh masyarakat sudah semestinya menjaga kedamaian, kerukunan, menjaga keamanan dan juga ketertiban umum. Yaitu dengan cara yang mudahnya apa sih? Caranya gimana sih? Ya caranya dengan mudah itu yang udah sering diulang-ulang, yaitu tidak mudah percaya dengan info-info yang tersebar, baik secara verbal langsung ya, dengan omongan masyarakat, misalnya di warung-warung, ketika lagi belanja pasar, atau lagi berkunjung ke rumah teman dan lain-lain, atau kemana-mana ya, yang secara langsung kita dengar, tidak mudah percaya itu kita, ataupun yang tersebar di medsos, media sosial. Dan yang terpenting lagi juga, tidak menyebarkan info-info yang kita tidak tahu kebenarannya kan, dan kevalidannya, untuk jangan disebar gitu. Kita tidak tahu tentang tidak tahu itu infonya benar dan valid atau enggak, jangan disebar, karena itu termasuk suatu kesalahan ya, menyebarkan info hoax, disinformasi dan misinformasi, itu kesalahan. Jadi kita harus meyakini dan punya bukti dan data yang valid dan benar, juga dari sumber yang kredibel ya. Jadi dan ini ya, penutupnya nih
kita jangan memastikan opini atau pendapat ya sebagai kebenaran, apalagi tanpa data yang benar dan valid, apalagi jika hanya dengan asumsi, apalagi dengan berprasangka buruk atau berburuk sangka. Ya begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah atau mengkritisi, silahkan. Ini ya, kita mengawal Indonesia gitu, mengawal Indonesia harus dari masyarakat, dari masing-masing diri kita sendiri. Yang paling benar, yang paling gampang itu adalah itu dari masing-masing kita ini tidak mudah percaya kan dengan hoax, disinformasi atau misinformasi, dan tidak menyebarkan info-info yang kita tidak tahu kebenarannya, kevalidannya gitu. Itu yang paling mudah buat kita itu kayak gitu. Dan kita sendiri berusaha meningkatkan kemampuan literasi kita ya dengan cara pemahaman kita kan. Literasi itu termasuk pemahaman kita tentang suatu hal ya, bukan hanya kemampuan membaca atau menulis dan lain-lain, tapi juga pemahaman kita terhadap suatu hal, meningkatkan kemampuan kita untuk itu, sehingga kita juga bisa mencari, bisa juga jadi kita bisa tahu gitu, mencari apakah tahu bahwa ini tuh info ini tuh benar atau enggak, valid atau enggak gitu kan. Terus sumbernya juga kita bisa ngecek nih, kalau sumbernya banyak yang memberitakan ya, sumber-sumber yang bisa terpercaya gitulah ya. Oh iya, ini itu bisa jadi salah satu yang menguatkan. Terus kita juga harus menajamkan kelogisan kita. Misalnya gini ya, kadang berita itu kan benar. Oh iya benar nih. Oh iya benar, misalnya itu, misalnya ada yang misalnya yang di sama orang tuh, misalnya misalnya ada dua yang tercoblos gitu, misalnya ada dua yang dibolongin gitu, misalnya yang dibolongin, ada dua nih yang dibolongin gitu ya kan. Itu fakta, emang di faktanya tuh benar, yang disebut benar tuh oh ya faktanya emang benar. Itu ada yang dalam satu kertas misalnya ada yang bolong itu, yang tercoblos itu ada dua gitu, misalnya dua paslon gitu kan. Tapi kita kan jangan langsung menduga ini tuh berarti ini curang nih, misalnya nih ya, curang nih, udah dibolongin dari sana ya misalnya. Tapi kan itu kenapa harus dicari dulu, itu kenapa sampai begitu, atau mungkin ada kesalahan di mana gitu kan. Yang kadang-kadang juga orang menduga ini curang nih, padahal sebenarnya itu suatu kesalahan yang mungkin tidak disengaja ya, misalnya ya. Nah, tapi kalau ya kecurangan itu harus dibuktikan aja sih. Misalnya ini nggak benar, ya udah nggak benar misalnya. Ya tapi ya itu jangan jangan menduga, jangan jangan cepat, jangan menuduh tanpa data dan atau bukti yang benar dan valid gitu.
Iya. Mungkin teman-teman apa ada yang menambahkan? Dan ini ya, saya mewakili agen toleransi juga mengingatkan untuk kita semua sih, bukan mengingatkan, saya agen toleransi itu kan menyampaikan pesan kan kepada masyarakat kan untuk toleran gitu. Sesuai dengan akal sehat, toleransi yang logis. Jadi janganlah gitu ya menggunakan kata-kata yang kasar, menghina, terus yang mencaci, mengejek-ngejek gitu. Nah itu tuh maksudnya tuh jangan yang menghina, mencaci maki. Nah itu tolong ya, itu nih kita tuh setiap orang gitu untuk tidak melakukan itu, apalagi di media sosial gitu yang bisa jadi tersebar kan, karena prihatin ya, di media sosial itu banyak kok bangsa Indonesia kok jadi ini ya, banyak caci maki gini ya. Banyak orang yang mengeluarkan caci maki, hinaan untuk orang lain gitu. Kalau ada orang berbuat salah, ya diomongin aja kesalahannya gitu. Diomongin ini salahnya di sini, begini, gitu kan? Gak usah dicaci maki, dihina, gitu loh. Itu yang menimbulkan keributan gitu di masyarakat itu kok jadi kebiasaan ya masyarakat ya, kita nih jadi kebiasaan kayak begitu, seolah-olah tuh kita merasa kayaknya apa yang kita ucapkan gitu ya atau kita tulis itu tidak dihukumi gitu, baik dihukumi oleh manusia ataupun dihukumi oleh Tuhan. Jadi seolah kita nggak merasa gitu bahwa perbuatan kita tuh diawasi oleh Tuhan, bahwa perbuatan kita itu tidak akan dibalas oleh Tuhan gitu. Jadi itu kan menimbulkan keributan dan merugikan orang lain loh. Jadi orang lain mungkin jadi kena fitnah dan jadi pencemaran nama baik misalnya ya, kayak gitu. Ya ini adalah nasihat khususnya untuk diri saya sendiri. Ya. Mungkin gitu teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silahkan, atau mengkritisi atau menyanggah. Kalau misalnya belum ada, bisa nanti disampaikan melalui media sosial Agen Toleransi di Instagram maupun di Twitter atau di YouTube-nya, atau kirim ke email Agen Toleransi. Iya. Baik teman-teman semuanya, semoga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu dan selalu sehat. Ya, terima kasih semuanya. Salam toleransi. I'm you.